Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sholat yang baik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab saat hari kiamat nanti. Baiklah, mari kita simak bersama slide yang akan saya bagikan. Yang pertama, syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama ialah masuk waktu sholat. Jadi sholat 5 waktu itu memiliki waktunya masing-masing. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian, syarat sah berikutnya adalah suci dari hadas besar dan kecil. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudhu. Syarat sah ketiga adalah suci badan dan pakaian. Selain suci dari hadas, maka tempat, badan, dan pakaian kita juga harus suci. Tidak boleh ada tidak boleh ada najis yang menempel di tempat atau pakaian kita. Syarat sah yang keempat adalah kita harus menutup aurat. Sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 31, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya, jadi selain pakaiannya itu harus indah, juga harus bersih dan seperti dijelaskan yang tadi, harus suci dari najis. Syarat sah berikutnya yaitu kalau kita sholat harus menghadap kiblat. Nah, setiap umat muslim hendaknya menyesuaikan diri dengan arah kiblat dari posisinya. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 150. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ayat ini keluar ketika kiblat kita masih di Masjidil Haram. Nah, sekarang kiblat kita itu adalah di Ka'bah, maka sholat kita itu harus menghadap di Ka'bah, ya. Nah, karena kita tinggal berada di Indonesia, sementara Ka'bah itu berada di bagian barat, maka kita penduduk Indonesia kalau kita melaksanakan sholat itu harus menghadap ke barat. Oke, berikutnya ya, rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada 9. Jadi yang pertama itu berdiri bagi yang mampu. Ya, jadi kalau kita tidak ada halangan, tidak sakit, ya kita berdiri. Kalau melaksanakan sholat itu lebih utama. Kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram ya dengan mengangkat kedua telapak tangan. Nah, setiap rakaat dalam sholat itu kita harus membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi setiap rakaat dalam sholat kita harus membaca Al-Fatihah. Nah, setelah itu kita melaksanakan ruku dan tumak nina. Nah, ada yang tahu apa itu tumak nina? Nah, tumak nina itu artinya khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi kita harus membaca dengan tenang, tidak boleh membaca bacaan sholat dalam keadaan sholat sambil tergesa-gesa, terburu-buru, sampai-sampai kita tidak tahu apa yang kita baca. Ya, jadi sholat kita harus tumak nina. Nah, setelah ruku kita harus itidal dengan tumak nina ya, dengan tenang. Kemudian sujud kita pun harus dengan tumak nina. Nah, setelah itu sujud di antara dua sujud dan tumanina, kemudian tasahud akhir dan duduk tasahud, dan yang terakhir salam. Ya, jadi sholat kita itu harus kita laksanakan dengan khusyuk, dengan tumanina ya. Tidak boleh tergesa-gesa ya, tidak boleh terburu-buru. Ya, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, nah siapa yang terburu-buru dalam sholatnya, maka dia ibarat pencuri dalam sholat dan diharuskan untuk mengulangi sholatnya. Oke, berikutnya.
Nah, silakan simak gambar yang Ibu bagikan. Jadi ini adalah gambar gerakan sholat. Nah, jadi ini adalah gerakan awal, yaitu bersiap-siap sebelum sholat, kemudian takbir, lalu bersedekap, kemudian ruku, ya, kemudian duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan salam. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kita sholat tepat pada waktunya? Nah, jadi harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa sholat itu merupakan aktivitas yang paling penting. Ya, tidak ada aktivitas lain yang lebih penting daripada sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah hal yang utama. Kenapa kita harus ada sebagai seorang muslim. Nah, sebagai pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman itu adalah sholatnya, ya. Kemudian sholat merupakan salah satu tanda rasa bersyukur. Ya, jadi syukur itu bukan hanya ucapan hamdalah, tapi juga harus dilaksanakan sholat. Kalau kita hanya mengucapkan hamdalah tanpa sholat, nah berarti kita itu belum dinyatakan bagus bersyukurnya. Jadi kita harus sholat. Lebih bagus lagi kalau kita perbanyak sholat sunnah. Nah, bagaimana caranya supaya senantiasa istiqomah menjaga sholatnya lebih tepat waktu? Ya, kita harus menjaga pergaulan kita, yaitu berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah, kenapa? Karena biasanya kita itu akan mengikuti teman kita. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka main game, yang meninggalkan sholat karena main gamenya, ya, maka kita akan terpengaruh. Kita akan terpengaruh meninggalkan sholat gara-gara main game. Nah, jangan sampai itu terjadi, nauzubillah, ya. Maka kita harus mencari teman-teman yang soleh, ya, supaya kita itu bisa juga ikut soleh, ya. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik, akhirnya kita meninggalkan sholat. Ya, jadi kita harus mencari teman-teman yang baik agar kita juga bisa menjadi yang baik. Nah, kemudian kita harus menumbuhkan, ya, ini yang paling penting, yaitu keimanan bahwa hari akhirat, surga dan neraka itu ada. Ya, jadi surga itu bagi orang-orang yang menjalankan amal baik, amal soleh, sedangkan neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang amalannya buruk, yang meninggalkan sholat. Nah, jadi kalau kita mempercayai bahwa neraka adalah siksa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, maka akan ada ketakutan dalam diri kita supaya kita tidak meninggalkan sholat, ya. Nah, oke, baiklah. Nah, sekian dari Ibu. Nah, silakan komen kehadiran kalian di kolom komentar. Nah, kalaupun ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.